kelihatan nih di mana-mana sampai akhirnya sempat tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu sempat viral beritanya soal anak atau soal apa gitu. Nah, memang membatasi diri dari sebuah pemberitaan atau media sosial kah, Kak? Aku orangnya males sih. Oke. Maksudnya apa ya, kalau emang udah ada kegiatan atau jalan-jalan atau gimana di luar itu aku lebih suka kayak yang sama keluarga aja gitu. Kamu kayak orang tahu buat apa ya gitu. Aku enjoy sama aku diri-diri aja gitu. Kayak yang sibuk harus dikasih tahu orang, diliput kah atau di videoin, aku nggak terlalu suka. Berarti memang kakak tipikal yang ya keluarga untuk pribadi aja gitu, nggak usah dibuat. Lebih enjoy ya apa namanya privacy ya udah pribadi aja. Tapi maksudnya di luar dari syuting tuh kakak kesibukannya apa sih? Di rumah ngurus anak aja sama suami. Oke. Beneran aku mah anak rumahan banget. Tapi memang kerjaan maksud selain ini banyak nggak sih kak tawaran-tawaran sinetron gitu yang lain? Karena orang-orang udah tahu kali ya aku masih jalan stripping ini, jadi nggak ada sih, belum ada yang nawarin lagi. Oh berarti memang selama ini fokus di satu stripping ini aja? Aku cuma bisa ngambil satu judul aja. Kenapa? Banyak. Karena udah ada anak juga, suami harus ngurus rumah tangga juga. Oh oke. Ya. Sekarang anak usia berapa kak? 2 tahun. Nah sekarang sibuk syuting 2 tahun, masih kan tumbuh kembang anak malah lagi ditunggu-tunggu nih 2 tahun. Nah terus seperti apa kamu harus meninggalkan anak gitu? Aku udah ngatur waktunya sama kerjaan, jadi nggak full. Jadi kayak pulang aku ada punya jamnya, datang ke lokasi ada jamnya juga. Jadi aku sebelumnya nyiapin buat anak dulu, ini baru aku bisa jalan. Pulangnya pun aku nggak bisa sampai malam. Atau nggak kalau ada jeda panjang aku pulang dulu. Karena kalau misalnya emang harus full syuting, anakku aku bawa sini. Tapi diakal-akalin deh gimana? Tapi suami maksudnya nggak ngelarang nggak syuting aja, sementara kan anak kan penantian cukup panjang juga ya. Iya benar. Awalnya melarang, tapi karena ini continuity, lanjutan yang sebelumnya, jadi banyak persyaratan lah dari suami, dan makanya sekarang suami yang ngatur aku mesti gimana, karena harus bisa bagi waktu antara rumah sama kerjaan kan, jadi suami yang ngatur. Terlibat lagi nih di Raden Kian Santang, seperti apa kak waktu itu proses penerimaannya, menerima ini lagi seperti apa alasannya gitu? Sempet wah lanjut lagi kita gitu kan, nggak nyangka sih, karena kan udah jeda dari yang awal tuh udah jeda 5 tahun. 5 tahun, terus kita ini udah jalan yang baru, udah jalan 2 tahun kan. Nggak nyangka ternyata berarti yang nonton masih banyak ya. Alhamdulillah ya bisa lanjut sampai sekarang sama. Kak, tapi alasan waktu itu menerima dari awal gitu sampai sekarang menerima apa sih kak? Karena kan ini sinetron kolosal yang maksudnya orang masih belum banyak memahami gitu ya. Apa ya? Gak tau, mungkin aku karena udah pas jadi ibunya anak-anak kali ya. Oke. Kan aku ibunda kan ya, ibunya Kian Santang, Wala Sungsang, Rara Santang gitu kan. Jadi nextnya karena orang udah tahu aku ibunya mereka, jadi harus jadi ibunya lagi. Kak di sini perannya jadi apa sih kak? Ibunda Subang Larang. Nah karakternya seperti apa kak? Ibunda Subang Larang ini? Aku tuh dari kayaknya wise gitu, terus kayak kembung anak-anaknya gitu, terus kayak aku nggak pernah berpikir yang jahat atau segala macam, ya lurus-lurus aja sih. Kak, tapi maksudnya dari kakaknya sendiri ada pesan nggak sih ketika menerima ini nih, menerima di Raden Kian Santang ini, ada pesan yang pengen disampaikan lewat perannya kakak nggak sih? Pesannya apa ya? Semoga ibu-ibu di luar sana seperti aku loh. Ya nggak, pokoknya aku tuh seorang ibu yang sabar dan bisa mendidik anak-anaknya baik, terus agamanya kuat juga, terus kayak mencontohkan, memberi contoh yang baik juga buat anak-anaknya. Jadi semoga bisa bagi-bagi ilmu aja. Tapi susah nggak sih kak jadi ibu Subang Larang ini nih, susah nggak sih maksudnya buat mendalami perannya gitu? Karena aku basicnya selalu dapat peran yang kayak gini, jadi maksudnya kayak yang ya udah masih sama kayak yang sebelumnya kan, cuma kayak protagonis kan, terus jadi ibunya anak-anak gitu kan. Cuman yang agak beda kan aku pakai perabotan kayak gini kan, jadi lebih apa ya, lebih kelihatan kolosal kayak gitu. Tapi maksudnya berat nggak sih dengan kostum yang seperti ini di lokasi syuting yang kadang siang, kadang malam? Awalnya iya. Sebelumnya sempat pakai konde juga kan, sama mahkota gitu. Tapi lama-kelamaan terbiasa lah. Karena kan tiap hari harus dipakai kan. Mulai dari kalau pusing kepala segala macam udah pasti gitu kan, kayak gerah bajunya kan tebal gitu. Karena berjalannya waktu ya aku terbiasa aja. Berarti ini kakak dari yang episode babak sebelumnya dan babak sekarang juga ikut juga kak?
Yang sebelumnya sama yang episode yang sekarang maksudnya kakak ada juga di situ. Yang sebelumnya juga ada. Dari awal ya. Oh, dari awal ya? 2013 sampai 3 tahun. Oke. Kita jeda 5 tahun break. Oke. Nah, itu kan aku nggak ngerti, kirain nggak lanjut kan. Udahlah udah 5 tahun break juga kan. Ternyata pas 2000 ini kan baru balik lagi. Oh, oke. Nah, tapi ada yang berbeda nggak sih Kak, dari yang awal terus yang sampai akhir ini, hari ini tuh maksudnya ada yang berbeda nggak sih dari jalan ceritanya Kak atau karakternya Kak? Udah pasti banyak yang beda sih. Tapi kalau misalnya keluarga inti Pajajaran masih sama. Nah, terus peran aku masih sama. Kalau perbedaan tuh kayak konfliknya, masalahnya itu beda-beda sih. Oke. Nah, Kak, tapi kan masih banyak orang yang apa namanya suka nggak suka gitu nonton sinetron drama kolosal gitu. Nah, tapi dari kakak sendiri lewat Raden Kian Santang ini inginnya seperti apa gitu? Apa ya, udah suka dia sama ini kan sejarah Indonesia, legenda Indonesia gitu kan. Terus apa adat istiadatnya ada juga gitu kan. Juga harusnya suka gitu kan. Di sejarah pelajaran pas kita sekolah tuh ada juga kan tentang ini gitu kan. Jadi pasti pada suka. Nah, tapi dari kakak sendiri maksudnya jadi belajar sejarahnya peran kakak nggak sih? Kalau peran aku Ah, ya aku sih mendalami gitu aja sih. Dia kayak basic-basicnya gitu. ya emang harus sabar, mirip-mirip sama sifat aku. Oh, oke. Oke, jadi pada saat mencari orangnya pun kan kita mungkin kayak sembarangan ya orang-orang nyari yang jenis bakaran siapa nih gitu kan. Orang harus lihat juga kan aku sebelumnya suka peran apa dan kalau misalnya aku selalu dapat peran yang baik-baik dan yang cocok gitu nanti dikasih itu lagi. Kak kan maksudnya sering dapat peran protagonis, terus habis itu peran sekarang juga nggak jauh beda sama kakak. Nah, di Raden Kian Santang dari dulu sampai sekarang itu tantangan yang paling berat apa sih Kak? Pas nangis. Oke. Iya, jadi karena saking baiknya, saking suka mikirin anak-anak yang suka pada keluar, yang lagi berantem sama musuh-musuh segala macam gitu kan, jadi kekhawatiran seorang ibu tuh muncul gitu kan. Nah, Subang Larang ini selalu khawatir sama anak-anaknya, nyari anak-anaknya. Kalau emang sampai panik dan nggak ketemu tuh pasti nangis, berdoa. Oke. Nah, kan katanya nangis menjadi sebuah tantangan besar itu. Nah, kenapa disebut tantangan Kak nangis ya? Atau memang maksudnya kakak bukan tipikal cewek yang gampang nangis kah atau seperti apa? Kebetulan emang gampang nangis. Oke. Nggak selalu nangis terus kayak gitu. Kebetulan di cerita ini kan harus kayak sebentar-bentar sedih gitu kan. Jadi agak sering untuk adegan nangisnya harus ready gitu. Oh, berarti maksudnya buat ngegali emosinya cukup sulit berarti Kak? Ya, Oh. tapi karena udah terbiasa kali ya, jadi udah ngebawain perannya juga udah ngerti mesti gimana, alurnya gitu, untuk sedihnya juga udah tahu gitu, jadi bisa sih. Tapi enjoy Kak maksudnya dari 2013 sampai Iya. sekarang tetap dengan peran yang sama. Ya, masih dipercaya buat kemarin juga aku seneng banget dan alhamdulillah masih banyak yang suka gitu. Jangan lupa subscribe ya.